Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai dampak pariwisata. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa biasanya kalau kita ataupun orang asing ataupun siapa saja yang melakukan kegiatan wisata pasti akan uh, apa namanya perlu mengeluarkan biaya, ya kan? Nah, begitu pula dengan orang lain, begitu kan. Nah, di sini biasanya kegiatan wisata itu dilakukan hanya bersifat sementara, namun pengeluaran yang kita keluarkan juga akan lumayan banyak begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih dampaknya, terutama untuk segi ekonomi ya. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, mungkin kita langsung saja ke dampak positifnya apa. Dampak positif pariwisata bagi ekonomi. Nah, yang pertama, pendapatan dari penukaran valuta asing. Nah, misalnya ya wisatawan yang datang itu banyak dari negara-negara luar, tentunya akan negara kita juga akan mendapat keuntungan dari penukaran valuta asing itu. Ya kan, mereka akan menukarkan mata uangnya, kemudian menggunakan uang di negara kita gitu. Yang kedua itu menyehatkan neraca perdagangan luar negeri. Jadi surplus dari pendapatan penukaran valuta asing akan menyebabkan neraca perdagangan menjadi semakin sehat. Nah, tentunya hal ini akan mendorong suatu negara akan mampu mengimpor beragam barang, ya, mengimpor barang, kemudian meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata. Nah, pengeluaran dari wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung, akan menjadi pendapatan bagi perusahaan atau organisasi yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Kemudian, yang keempat, pendapatan pemerintah. Nah, pemerintah juga memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata. Misalnya nih, tempat pariwisata tersebut dikenai pajak. Nah, misalnya sebagai contoh pengenaan pajak hotel, restoran dari keuntungan usaha pariwisata. Ini merupakan bagian dari pendapatan pemerintah. Kemudian penyerapan tenaga kerja. Ya, tentunya yang paling menguntungkan adalah penyerapan tenaga kerja. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi masyarakat di sekitar. Kemudian multiplier effect itu merupakan efek ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata. Misalnya pemilik toko souvenir itu mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta gitu kan. Kemudian uangnya itu digunakan untuk keperluan karyawan, untuk membayar gaji karyawan, pembelian modal, kemudian membayar listrik, air dan seterusnya. Dan penerimaan itu akan terus berlangsung seperti itu. Kemudian pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal. Misalnya nih masyarakat itu
Wisatawan dan masyarakat lokal saling berbagi fasilitas untuk berbagai kepentingan. Dalam beberapa kasus, keberadaan pariwisata di suatu daerah atau negara, tujuan wisata menjadi perbedaan kritis dari nilai ekonomis fasilitas pariwisata tersebut. Banyaknya wisatawan mendatangkan keuntungan yang cukup besar sehingga suatu fasilitas dapat digratiskan pemanfaatannya bagi masyarakat lokal. Jadi beberapa fasilitas pariwisata itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Jadi mereka bisa menyediakan penginapan secara gratis untuk wisatawan. Selain itu, meningkatkan permintaan akan produk pertanian lokal. Jadi, misalnya masyarakat di sekitar itu tidak perlu apa namanya si pengelola hotel itu tidak perlu membeli sayur-sayuran sampai keluar kota begitu kan. Tapi mereka bisa memanfaatkan masyarakat di sekitar untuk apa namanya mereka bisa menanam sayuran, kemudian pihak hotel yang akan membeli seperti itu. Kemudian memacu pengembangan lokal dan lahan yang kurang produktif. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi, misalnya lahan-lahan tersebut tidak bisa diolah, itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan lokasi pariwisata, entah itu dibuatkan kolam berenang ataupun entah itu digunakan untuk area permainan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu yang 10 menstimulasi minat dan permintaan akan produk eksotik dan tripikal bagi suatu daerah atau negara. Nah, biasanya orang itu akan senang dengan satu pemandangan yang eksotik, kemudian kerajinan tangan yang unik, kesenian yang menawan. Nah, itu menjadi hal yang cukup menarik buat wisatawan, gitu kan? Nah, ini akan menjadi salah satu poin penting dari kegiatan wisata, sehingga wisatawan itu akan senang berkunjung di daerah kita. Kemudian meningkatkan jumlah permintaan akan produk perikanan dan laut. Nah, biasanya orang-orang luar ataupun orang-orang yang punya kantong tebal lah begitu kan, mereka akan senang sekali dengan makanan seafood, apa namanya, mulai dari kerang, lobster, kepiting, ikan. Nah, mereka akan senang dengan makan makanan seafood dan tentunya ini akan mendorong apa namanya para nelayan, mendorong ekonomi para nelayan ini akan apa namanya akan berkembang begitu kan. Jadi masyarakat nelayannya itu akan sangat berselera, maksudnya mereka akan semangat begitu untuk mendapatkan ikan begitu. Kemudian mendorong pengembangan wilayah dan penciptaan kawasan ekonomi baru. Nah, ini apa namanya pengembangan wilayah dan penciptaan kawasan ekonomi baru ini berkaitan dengan misalnya satu wilayah tersebut yang dulunya itu gersang begitu, kemudian ekonominya di situ lemah, namun karena ada kegiatan pariwisata dibuatlah dikembangkan pariwisata baru, misalnya pembuatan pantai begitu kan, sehingga masyarakat di sekitar bisa memanfaatkan tempat tersebut untuk berjualan begitu, sehingga akan muncul kawasan ekonomi baru gitu. Nah, itu maksudnya. Tentunya akan ada permintaan dan penawaran di situ. Yang 13, menghindari konsentrasi penduduk dan penyebaran aktivitas ekonomi. Nah, ini biasanya tidak jarang sebuah resort atau objek wisata dipilih di daerah pinggiran, pegunungan, pantai, dan lokasi eksotis lainnya. Lokasi ini tidak jarang jauh dari pusat konsentrasi penduduk. Nah, hal ini akan membantu penyebaran konsentrasi penduduk dan penyebaran aktivitas ekonomi ke wilayah lain.
Nah, hal ini sangat positif dan penggerakan ekonomi seluruh pelosok wilayah. Jadi maksudnya konsentrasi penduduk tersebut tidak hanya terdapat pada satu tempat. Jadi ada banyak wilayah tergantung lokasi pariwisata tersebut. Kemudian penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah. Ya dengan adanya kegiatan pariwisata tentunya ini juga akan mendukung infrastruktur karena dengan adanya infrastruktur yang baik wisatawan itu akan senang berkunjung dan tentunya ini akan berdampak pada masyarakat lokal jadi mereka akan mempunyai infrastruktur kemudian mereka akan mudah mengakses ke luar itu akan mudah seperti itu. Kemudian manajemen pengelolaan sumber daya sebagai sumber revenue bagi otoritas lokal. Jadi maksudnya di sini kebutuhan akan sumber daya manusia untuk mengelola pariwisata itu tentunya akan bertambah. Jadi dan pastinya ini berdampak pada masyarakat sekitar lagi. Jadi masyarakat yang menganggur itu bisa dimanfaatkan untuk menempatkan apa namanya manajemen-manajemen yang belum tersedia begitu. Jadi mereka bisa bisa apa namanya membantu mengelola ataupun mereka membantu merencanakan sampai mengawasi seperti itu. Jadi semua itu tergantung pada sumber daya manusianya. Yang selanjutnya adalah dampak negatif pariwisata bagi ekonomi. Nah, tadi kita berbicara tentang dampak positif, sekarang kita masuk ke dampak negatifnya apa sih? Yang pertama itu ketergantungan terlalu besar pada pariwisata. Nah, karena dilihat dari apa namanya manfaatnya, kemudian dampaknya, memang kalau dilihat bahwa pariwisata itu apa namanya membuat suatu wilayah itu akan meningkat pendapatannya, gitu kan? Misalnya ya, misalnya saat ini nih. Nah, kalau dulu Bali atau Jogja, daerah wisatawan, daerah wisata lah, gitu kan? Itu saya yakin bahwa mereka pendapatan tertinggi itu dari pariwisata. Nah, tapi untuk saat ini, karena tidak ada pendapatan lain, jadinya sumber pariwisata akan menurunkan, terutama pada saat musim corona saat ini. Tentunya wisatawan tidak ada begitu kan tentu dan pastinya sektor pariwisata itu akan mengalami kemerosotan dan artinya sumber pendapatan satu wilayah tersebut akan hilang begitu. Yang kedua, meningkatnya angka inflasi dan meroketnya harga tanah. Jadi, karena adanya perputaran uang yang sangat besar di daerah tersebut, itu akan memicu laju inflasi. Kemudian, dampaknya adalah harga-harga tanah di sekitar daerah tersebut akan melonjak, akan naik begitu. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak terserap. Jadi biasanya misalnya nih wisatawannya dari wisata dari negara luar gitu, dari luar negeri. Nah, tentunya pola makanan mereka kan pasti berbeda. Kemudian jenis-jenis makanan mereka juga tidak sama begitu dan tidak mungkin kita memaksakan selera orang gitu kan. Nah, ini akan kan kalau misalnya tidak ada di daerah kita tentunya kita harus impor kan, impor makanan dari luar begitu. Sehingga produk lokal di daerah itu tidak laku. Ya, seperti itu. Sifat pariwisata yang musiman tidak dapat diprediksi dengan tepat menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya. Nah, jadi kalau misalnya wisatawan itu kan tidak selalu ada terus begitu kan, pasti ada
bulan-bulan tertentu, kayak misalnya kan bulan-bulan awal tahun mungkin akan ramai karena masyarakat itu pasti banyak berkunjung di tempat wisata, pantai ataupun daerah wisata lah begitu kan. Tentunya ini akan meningkatkan pendapatan. Tapi kalau misalnya di bulan-bulan biasa kayak Februari atau April itu mungkin sepi. Namun akan ada lagi pada saat liburan sekolah misalnya atau libur Natal begitu. Itu akan melonjak. Sehingga ini akan menyebabkan apa namanya pengembalian modal investasi juga belum dapat dipastikan. Kemudian timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat, misalnya berhubungan dengan limbah, polusi, transportasi, dan tentunya ini akan menambah biaya untuk memperbaikinya. Kemudian kelangkaan akan sumber bahan makanan. Nah, di sini kelangkaan di sini misalnya ya di satu tempat wilayah pariwisata tersebut ternyata untuk makanan seperti misalnya kentang, wortel itu sangat tinggi sehingga para petani itu menjual semua eh, apa hasil pertaniannya ke resort atau ke hotel yang ada di sekitar daerah pariwisata tersebut. Dan tentunya ini untuk dia tidak akan menjual tempat lain sehingga tempat lain itu di pasar akan langka begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan kelangkaan di sini. Kemudian ketidakcocokan produk lokal dengan permintaan pasar pariwisata. Nah, ini berkaitan dengan produk makanan tadi, sehingga ini menyebabkan menurunnya juga angka wisatawan karena saja dari makanannya tidak tersedia makanan yang mereka inginkan, tentunya akan berpengaruh. Kemudian kelangkaan sumber energi dan bertambahnya biaya pengolahan limbah. Nah, kelangkaan ini berkaitan dengan listrik, gas, air. Ini misalnya karena apa namanya kebutuhan yang sangat tinggi, sehingga mereka dengan ya karena sangat diperlukan begitu kan sehingga air mereka gunakan sangat dalam jumlah yang banyak, listrik juga seperti itu. Oke. Kemudian biaya pengolahan limbah. Ini tentunya biaya pengolahan limbah ini tidak akan murah begitu. Akan banyak mengeluarkan biaya. Kemudian dampak pariwisata terhadap lingkungan. Dampak dari penggunaan alat transportasi, misalnya eh, penggunaan penggunaan apa ya tenaga sumber apa ya energi fosil alam misalnya uh, terus-terusan digunakan ini akan menimbulkan polusi. Kemudian dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata ini bisanya uh, berkaitan dengan lingkungan ya, misalnya banyaknya pembuangan limbah yang banyak, ini bisa mencemari air, udara, dan tanah. Kemudian tekanan terhadap sumber daya alam, misalnya pembangunan villa tadi itu bisa memicu banjir jika tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungannya.
Tuh. Kemudian perusakan habitat kehidupan liar, kemudian polusi dan pencemaran limbah lainnya. Ini sudah dijelaskan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang masih bingung, silakan bertanya dan selamat pagi.